Ya, coba kita bahas. Yang pertama, yang diinputkan jangan nilainya tapi yang akan ditanyakan ya. Jadi di sini ada masukan berat badan misalnya titik 2 gitu ya, titik 2 spasi. Nah, kemudian tinggi badan kita anggap float juga misalnya float. Kemudian input ya. Kemudian tanda ini juga masukkan tinggi badan ya, masukkan tinggi badan titik 2 ya. Jadi misalnya kalau ini saya taruh di bawah ya. Ya, ini saya taruh di bawah ya. Maka ini adalah input dari usernya. Kadang-kadang Jupyter Lab itu agak nge-lag gitu ya. Jadi kalau misalnya agak lama, Anda klik aja ini kernel, kemudian restart kernel and clear all output seperti itu. Nah, ini seperti yang kita bahas minggu lalu, kita menggunakan fungsi namanya input ya. Oke, coba kita running ini dulu ya. Berat badan underscore sama berat underscore badan, ini underscore-nya ya. Kemudian sama dengan ya, kemudian di sini ada float ya. Ada input ya, masukkan berat badan, kemudian ada tinggi badan sama float gitu ya. Oke, nah nanti di sini kalau kita running ya, maka akan ada pertanyaan seperti ini ya. Masukkan berat badan. Jadi kalau Anda masukkan misalnya 75 gitu ya, akan muncul pertanyaan kedua, masukkan tinggi badan ya. Tingginya misalnya 170 180 kayak gitu ya. Nah, ini kalau nanti kita cek di sini ya, maka variabel berat badan ya, itu nilainya adalah 75,0. Kenapa? Karena kita ubah menjadi float ya. Kemudian kalau kita cek juga tinggi badan underscore badan ya, maka dia juga merupakan float. Coba ini dulu deh ya. Coba ini dulu. Jadi di sini nanti saya akan jelaskan lagi tentang input float dengan ininya, tapi interface-nya ibaratnya seperti inilah ya. Jadi kalau Anda mau memberikan menanyakan kepada user ya, menggunakan keyboard, kita gunakan fungsi input ya, input gitu ya, input ya. Nanti kalau misalnya dia agak nge-lag gitu ya, Jupyter Lab-nya Anda kernel, kemudian restart kernel and clear all output kayak gitu. Nah, berarti di sini kita sudah punya dua variabel namanya berat badan sama tinggi badan. Caranya gimana? Yang ini tadi ya, dua variabel ini dia akan menyimpan inputan dari user ya, kemudian kita casting menjadi float ya. Nah, prosesnya gimana Pak? Ya, prosesnya tinggal rumus tadi. Apa rumusnya? Berat badan dibagi dengan, jadi BMI-nya apa? Berat badan berat badan dibagi dengan apa? Dibagi dengan tinggi badan yang dikuadratkan ya. Tinggi badan sebenarnya nggak perlu pakai parentesis ya. Pangkat 2 misalnya kayak gitu. Oke, gini ya. Nah, ini prosesnya nih ya. Proses penghitungannya. Anda perhatikan di sini. Berat badan di sini sama dengan berat badan di sini. Ini variabelnya nih, udah nyambung nih. Tinggi badan di sini juga tinggi badan yang tadi kita definisikan di atas ini, tinggi badan gitu ya. Oke. Jadi kalau ini kita running, run ya. Oke, kalau kita lihat nilainya BMI, maka di situ ada nilainya. Anggap aja rumus ini benar lah ya. Anggap aja rumus ini benar. Yang penting di prosesnya gitu ya. Nah, berarti nanti tinggal di terakhirnya. Terakhirnya apa? Terakhirnya adalah berat badan titik 2 kolam kurung berat badan seperti ini ya, dan tinggi badan
tinggi badan. Oke, saya bikin di sini aja, result sama dengan kau salah. Berat badan, tinggi badan, oke. Ini dia. Ya, ini terpaksa saya potong ya. Sebenarnya nggak gini juga bisa ya. Ya, oke. Coba saya kumpulin ya. Saya kumpulkan dalam satu sel ya. Ini satu ya, tinggi badan. Kemudian prosesnya. Ya, ini agak kesulitan di tampilan terakhirnya ya. Ya, anggap aja bagus lah. Atau kita bisa kasih nggak apa-apa lah, gini aja ya. Ya, jadi ini ya, jadi seperti ini. Jadi kalau kita jadikan sebuah sel ya seperti ini, masukkan berat badan ya, misalnya 65 gitu ya. Masukkan tinggi badan misalnya 150 ya, maka ketika kita eksekusi maka muncul langsung outputnya gitu ya. Ini kalau mau misal ditambah /n juga bisa di sini, /n ya. Kita running lagi. Tinggi badan, berat badan 85 gitu, tinggi 179 ya. Muncul seperti ini. Nah, coba pastikan ini dulu running, kemudian dipahami dulu ya. Yang terakhir ini agak sedikit ini ya, saya pakai triple quote ya, kemudian saya pakai f-string. Kemudian di sini ada 3 variabel. Ya, silakan saya kasih waktu 5 menit Anda untuk memastikan ini running. Nanti saya kasih satu latihan lagi yang mirip-mirip sama ini. Ya, sebentar saya pause dulu. Ini stop recording.